Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Haidar Mahardika dari kelas 12 PPLG 3, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam bidang teknologi. Sebelumnya, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila yaitu lima dasar atau lima asas. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi atau inovasi teknologi canggih. Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu satu, dimensi reality, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Dua, dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan dengan berbagai dimensinya. Tiga, dimensi flexibility. Maksudnya dimensi perkembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu hal-hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan iptek saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Pada umumnya, para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatar belakangi sistem atau model manapun dari suatu perkembangan iptek dan masyarakat modern adalah derajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif dan efektif, ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial, dan tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Atas dasar kreativitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pembangunan iptek demi kesejahteraan hidup manusia.
Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perkembangan iptek dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning, yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Muslim, pada surat An-Nazi'at ayat 11-14 diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang belulang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus dibuktikan dengan peningkatan harkat dan martabat manusia. Persatuan Indonesia mengimplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Perkembangan iptek di Indonesia harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 1. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, dapat mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia sejak dini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tersebut. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.